Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram, kaifa halukumul an? Ana atamanna annakum jami'a an takunu bi khairin wa sihatin wa afiyah. Wa qabla kulli syai' hayya nabtadi hadha ad-dars bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pecinta bahasa Arab sekalian, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu pengetahuan bahasa Arab yang berada pada pembahasan ilmu sorof. Jadi letaknya hari ini kita sedang mempelajari ilmu sorof. Dan pada kesempatan ini yang akan kita angkat sebagai tema pembahasan adalah tentang binyatul kalimah atau bentuk kata, bangunan kata. Dan untuk mempermudah mungkin kita akan menggunakan istilahnya itu sebagai anatomi kata dalam bahasa Arab. Kita akan fokuskan untuk pembahasan kita kali ini dengan mengambil judul Al-Fi'lu bin Nazri ila binyatihi. Fi'il ditinjau dari susunan hurufnya. Baiklah, kita mulai saja sebagai pemahaman pertama bahwa kalimah atau kata dalam bahasa Arab khususnya untuk fi'il dan isim biasanya paling sedikit terdiri dari 3 huruf. Nah, kita lihat di layar, ini khusus kita arahkan untuk fi'il karena isim pun sebetulnya ada kaitannya dengan pembentukannya dari fi'il. Nah, kita lihat di sini ada kata fa'ala. Nah, ada huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Jadi kata fa'ala ini kalau kita pecahkan terdiri dari 3 huruf asli, yaitu fa sebagai fa'ul fi'li, ain sebagai ainul fi'li, dan lam sebagai lamul fi'li. Ini harus kita pegang teguh untuk mempelajari ilmu sorof karena pemberangkatannya dari sini, ya. Kita coba terapkan pada kalimat yang lain kepada kata nasoro. Nah, nun berarti ini lurus dengan huruf pa, ya. Dan sod lurus dengan huruf ain. Lam, ro lurus dengan huruf lam. Maka dalam kalau kita uraikan dari kalimah nasoro ini terdiri dari nun, sod, dan ro. Nunnya itu posisinya sebagai faul fi'ali, sod sebagai ainul fi'ali, dan ro sebagai lamul fi'ali. Baik, kita lihat kepada contoh kalimah yang lain. Doroba, pasti Anda sudah bisa. Dot itu sebagai faul fi'ali, ro sebagai ainul fi'ali, dan ba sebagai lamul fi'ali. Kataba, kaf posisinya sebagai faul fi'ali, ta sebagai ainul fi'ali, ba sebagai lamul fi'ali. Alima, nah ini juga sama posisinya. Ain sebagai faul fi'ali, lam sebagai sebagai ainul fi'ali, walaupun huruf lam karena di tengah tetap saja sebagai ainul fi'ali. Dan mim yang terakhir posisinya pada lam, berarti lamul fi'ali. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini untuk pembahasan anatomi kata tersebut, ya, bahwa fi'il, nah, kata kerja yang terdiri 3 huruf asli tadi itu, ya, dilihat dari jenis-jenis hurufnya terbagi 2, ya. Ada fi'il dinamakan fi'il sahih dan yang kedua dinamakan sebagai fi'il mu'tal. Apa yang dimaksud fi'il sahih? Nah, Anda lihat di pengertiannya. Saya ambil pengertian ini dari bukunya Al-Ustadz Fuad Ni'amah yang berjudul Mulakhos Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Nah, yang dimaksud fi'il sahih adalah ma khalat hurufuhul asliyah min ahrufil illah. Fi'il sahih adalah fi'il yang kosong, ya, atau tidak terdapat pada huruf aslinya min ahrufil illah, salah satu huruf ilat.
Nah, apa yang dimaksud huruf ilat? Huruf ilat itu adalah alif, waw, dan ya. Ya, betul. Mungkin kita mengenal kalau dalam ilmu tajwid ini sebagai huruf mad. Kalau dalam ilmu sorof, ini dinamakan sebagai huruf ilat. Alif, waw, dan ya. Nah, fi'il sahih kita lihat pada contoh. Ada kataba, ada jalasa. Anda lihat pada pak pi'nya, pada ain pi'nya dan lam pi'nya, tidak satupun dari huruf aslinya ini terdiri dari alif, waw, dan ya. Jalasa sama, ketiga hurufnya ini tidak terdiri dari huruf ilat, maka dinamakan sebagai fi'il sahih. Selanjutnya ada fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal itu apa? Berarti sebaliknya dari fi'il sahih. Makana fi hurufihil asliyah harpun au isnani min hurufil illah. Yaitu fi'il yang pada huruf aslinya, makana fi hurufil asliyah harpun au isnani, terdapat satu atau dua min hurufil illah, dari huruf ilat. Nah, kita lihat contohnya, ada kata da'a, ada qala, ada wajada, atau kita mungkin balikan dari sini ya, wajada. Nah, lihat pada pak pi'nya, ini adalah terbentuk dari huruf waw sebagai huruf ilat. Qala. Nah, lihat ain pi'nya. Nah, ini terdiri dari atau terbentuk dari huruf alif. Maka ini pun dinamakan sebagai fi'il mu'tal. Da'a ini pun sebagai fi'il mu'tal. Kenapa? Karena lam pi'nya terbentuk dari huruf alif yang kelihatan oleh kita. Nah, jadi kita simpulkan bahwa fi'il ternyata dilihat dari jenis huruf yang terdapat pada huruf aslinya terbagi dua. Yang pertama adalah fi'il sahih, yang kedua fi'il mu'tal. Kalau fi'il sahih berarti tidak satu huruf pun dari huruf asli yang pada fi'il tersebut terdapat huruf illat. Dan untuk fi'il mu'tal berarti fi'il yang salah satu atau mungkin bisa jadi dua huruf dari huruf aslinya terdiri dari huruf illat. Seperti contohnya yang tadi disebutkan. Baik, kita lanjutkan supaya lebih luas pengetahuan kita bahwa fi'il sahih ini terbagi tiga ya. Sekali lagi, fi'il sahih terbagi tiga. Ada yang dinamakan fi'il salim, ada yang dinamakan fi'il mahmuz, dan ada yang dinamakan dengan fi'il mudha'af. Sekali lagi, ada fi'il untuk fi'il sahih terbagi tiga, ada fi'il salim, ada fi'il mahmuz, dan fi'il mudha'af. Apa yang dimaksud fi'il salim? Nah, yang dimaksud fi'il salim adalah fi'il yang seluruh huruf asalnya tidak ada huruf ilat atau hamzah dan huruf sejenis. Nah, ini dalam fi'il sahih pun sebetulnya ada masalah juga ya. Kenapa? Karena di samping huruf ilat itu huruf hamzah itu juga biasanya jadi masalah, tetapi tidak termasuk hamzah ini sebagai huruf ilat. Hanya fi'il yang terdapat huruf hamzah maka dinamakan sebagai fi'il mahmuz. Jadi ingat-ingat, fi'il salim yang pertama itu adalah fi'il yang tidak salah satu hurufnya terdiri dari huruf ilat, hamzah, dan huruf sejenis atau huruf yang ditasdid. Nah, intinya itu ya. Contohnya mana'a. Nah, ini tidak ada hamzah, tidak ada huruf ilat, tidak ada tasdid, pentasdidan. Kataba juga sama, jalasa juga sama. Nah, sekarang yang mahmuz. Anda perhatikan, mahmuz ini adalah huruf fi'il yang salah satu hurufnya itu terdiri dari huruf hamzah ya. Contohnya akhoda. Akhoda. Nah, akhoda ini adalah fi'il yang fa pi'nya dibuat dari huruf hamzah, maka dinamakan sebagai mahmuz fa. Sa'ala. Nah, sa'ala ini pun adalah fi'il yang ain pi'nya terbentuk dari huruf hamzah, dinamakan dengan mahmuz ain. Gitu ya. Karena terletak bukan pada fa fi'nya ya ini, pada ain fi'nya. Ya nanti digantilah redaksi itunya tulisannya. Dan untuk qoro'a, nah, qoro'a ini adalah fi'il yang lam fi'ilnya terbentuk dari
hamzah, maka dinamakan mahmuz lam. Selanjutnya adalah fi'il mudha'af. Nah, fi'il mudha'af adalah fi'il yang fa fi'il dan lam fi'ilnya ain fi'il ya, bukan fa fi'il. Yang ain fi'il kita ganti sajalah supaya tidak itu ya, tidak salah. Ain fi'il dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf yang sejenis. Contohnya habba, madda, marra, syadza. Nah, sebelum diidghamkan ataupun ditasydidkan tadi itu ya, itu asalnya habba itu dari hababa, madda dari madada, marra dari maroro, syadza dari syadada. Ini dinamakan dengan fi'il mudha'af. Tapi ini pun termasuk pada fi'il sahih kalau tidak ada huruf illatnya. Baik, yang selanjutnya ada untuk fi'il illat, fi'il mu'tal ya, fi'il yang terdiri dari huruf illat. Ada huruf illatnya, ini ada 5 macam. Ada 5 macam ya. Yang pertama adalah fi'il misal atau kita biasa menyebutnya juga fi'il bina misal. Fi'il bina misal yaitu fi'il yang fi'ilnya berasal dari huruf illat. Nah, wajada fa fi'ilnya ada waw, wasola fa fi'ilnya waw juga, yasaro fa fi'ilnya dari ya, yamuna fa fi'ilnya terdiri dari ya. Ini dinamakan fi'il misal ya. Karena fa fi'ilnya terbuat dari huruf illat. Selanjutnya fi'il ajwab atau fi'il bina ajwab. Nah, Anda lihat di contohnya atau kita lihat pengertiannya, fi'il bina ajwab adalah fi'il yang ain fi'ilnya adalah huruf illat. Nah, berarti seperti contohnya kola. Nah, kola ain fi'ilnya alif. Berarti ini fi'il bina ajwab. Jadi fi'il mu'tal bina ajwab. Soma sama ini juga dinamakan fi'il mu'tal bina ajwab. Kenapa? Karena ain fi'ilnya terbentuk dari huruf illat. Saro sama ya. Ba'a sama juga tuh. Dan kita lanjutkan jenis ketiga yaitu fi'il nakis atau fi'il bina nakis, yaitu fi'il mu'tal yang lam fi'ilnya adalah huruf illat. Contohnya da'a, laqiya, roma, sarwa. Nah, ini ya. Ini lam fi'ilnya semuanya adalah terbentuk dari huruf illat. Nah, yang keempat adalah fi'il lafif makrun atau fi'il bina lafif makrun. Apa itu? Yaitu fi'il yang ain dan lam fi'ilnya ain dan lam fi'ilnya berasal dari huruf illat. Anda perhatikan kowa. Nah, kowa. Mana ain fi'ilnya? Wow. Lam fi'ilnya? Ya. Ini ya. Nawa. Terus aya ya. Hawa. Semuanya ini adalah terbentuk dari ain fi'il dan lam fi'ilnya dari huruf illat. Yang nomor kelima yaitu fi'il bina lafif mafruk. Fi'il bina lafif mafruk ini adalah fi'il yang fa fi'il dan lam fi'ilnya adalah huruf illat. Contohnya waqo, wa'a, wala, wafa atau walia ya. Waqo, wa'a, walia, wafa. Anda perhatikan fa fi'ilnya adalah wawu dan lam fi'ilnya adalah di sini dari alif maksurah ya. Wa juga sama. Bahkan yang wala, walia ya. Fa fi'ilnya adalah terbentuk dari huruf illat wawu dan lam fi'ilnya dari huruf ya. Wafa juga sama. Ini dinamakan sebagai fi'il bina lafif maf'ul. Sekali lagi kita ulas ya bahwa fi'il mu'tal ini ada 5 macam. Ada 5 macam. Yang pertama adalah fi'il misal yaitu fi'il yang fa fi'ilnya dari huruf illat. Ada ajwab yaitu fi'il yang ain fi'ilnya dari huruf illat. Ada fi'il nakis yaitu fi'il yang lam fi'ilnya terbentuk dari huruf illat. Ada fi'il lafif makrun. Makrun itu bersama-sama berarti merapat ya, yaitu antara ain fi'il
dengan lam fi'ilnya itu, terbentuk dari huruf ilat. Ada juga lafif mapruk. Nah, ini yaitu pa dan lam fi'ilnya terbentuk dari huruf ilat. Nah, ini salah satu pembahasan tentang anatomi kata ya. Baik, pada kesempatan ini juga kita fokuskan pada fi'il shahih akhir dan fi'il mu'tal akhir ya. Fi'il shahih akhir berarti fi'il yang huruf lamnya ya. Lamnya itu adalah bukan terdiri dari huruf ilat, dan fi'il mu'tal akhir berarti fi'il yang lam fi'ilnya terdiri dari huruf ilat kalau atau dinamakan tadi fi'il nakis ya, kalau yang terdiri dari lam fi'ilnya itu huruf ilat. Nah, contohnya fi'il yang shahih akhir misalkan mana'a, kataba, jalasa. Lihat aja huruf lam fi'ilnya. Ini dari ain bukan huruf ilat, kataba juga, jalasa juga sama. Dan mu'tal akhir kita lihat da'a, laqiya, roma, atau mungkin dari yang lafif mafruk atau makrun ya, itu juga sama termasuk fi'il mu'tal akhir. Nah, kita lanjutkan kepada cara pentasrifan ya. Saya ambil saja supaya sebab kalau kita tuliskan semuanya mungkin banyak, dan insya Allah nanti pada lain kesempatan kita buat video khusus untuk membahas fi'il mu'tal dalam bentuk tasrifannya. Hanya ini yang kita fokuskan yaitu pada fi'il shahih akhir dan mu'tal akhir. Nah, kita lihat di layar di sini ada tasrif fi'il madhi ya. Ini wazannya. Wazannya. Wazannya itu adalah polanya ya. Ini untuk isim domirnya huwa ya. Huwa, fa'ala, huma, fa'ala, hum, fa'alu, hiya, fa'alat. Kalau yang terbiasa untuk menasrif satu-satu tanpa huruf isim domir mungkin dibacanya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna gitu ya. Dan seterusnya. Ya kita baca sajalah supaya lebih bagus. Layarnya ini mengecil ya. Kita lihat lagi. Nah, ini bisa dilihat. Fa'ala, fa'ala. Ya, ini untuk domir huwa. Huma, fa'ala. Ada bedanya kan ya. Untuk huma ini ada alif. Hum, fa'alu. Nah, wow. Hiya, fa'alat. Huma, fa'alata. Hunna, fa'alna. Anta, fa'alta. Antuma, fa'altuma. Antum, fa'altum. Terus anti, fa'alti. Antuma, fa'altuma. Antunna, fa'altunna. Ana, fa'altu. Ini di sini ya. Dan nahnu, fa'alna. Nahnu, fa'alna. Panjang ya. Nah, ini untuk wazan. Sekarang kita lihat ke mauzunnya atau fi'il yang di pola yang kebetulan fi'ilnya shahih akhir. Jadi shahih akhir itu berarti fi'il yang lam fi'ilnya tidak terbentuk dari huruf ilat. Kataba, wa, kataba, huma, kataba, hum, katabu, hiya, katabat, huma, katabata, hunna, katabna, anta, katabta, antuma, katabtuma, antum, katabtum, anti, katabti, antuma, lewat. Antuma, katabtuma, antunna, katabtunna, ana, katabtu, nahnu, katabna. Nah, ya. Itu yang masih sahih. Yang sahih ya, yang sahih akhir. Sekarang yang fi'il mu'tal akhir. Anda perhatikan di sini, kenapa ada khusus pembahasan? Karena memang agak menyulitkan biasanya dalam penasrifan. Huwa, da'a, huma, da'wa. Kenapa ini diganti dengan waw? Nah, inilah uniknya fi'il mu'tal itu seperti itu. Nah, kebetulan kalau Anda sedikit ingin nanti melanjutkannya ya, untuk fi'il mudhari ini huruf akhir ini alif asli atau aslinya huruf yang lain gitu ya. Nah, ini bukan aslinya. Aslinya itu adalah da'awa ya, da'awa. Da'awa kemudian wawu itu digantikan dengan alif. Dari mana tahunya? Dari fi'il mudhari'nya. Da'a yad'u. Berarti itu dilihat dari fi'il mudhari'nya. Ini asalnya da'awa. Makanya ketika di domir humakan, maka da'a ini menjadi da'awa. Hum
da'au, hiya, da'at, huma, da'ata, hunna, da'auna. Nih waw muncul lagi ya. Anta da'auta, antuma da'autuma, antum da'autum, anti da'auti, antuma da'autuma, antunna da'autunna, ana da'autu, nahnu da'auna. Nah, begitu ya. Sekarang yang fi'il madi mu'tal akhir yang lam fi'ilnya itu terbentuk dari ya. Kalau tadi dari waw. Walaupun bentuk di awalnya itu alif ya, tapi kan aslinya itu waw. Roma, nah untuk huwa, Roma, huma, Romaya. Nah, ya ini kelihatannya dimunculkan huruf aslinya. Roma, Romaya, Romau, Romau, hiya, Romat. Untuk huma, Romata, hunna, Romaina, anta, Romaita, antuma, Romaituma, antum, Romaitum, anti, Romaiti, antuma, Romaituma, antunna, Romaitunna, ana, Romaitu, nahnu, Romaina. Nah, begitu ya. Anda ini kalau ingin hafal atau tahu banyak tentang ilmu sorof atau menguasai ilmu sorof, itu harus hafal. Ini harus dihafalkan. Harus dihafalkan ya. Jadi kalau misalkan kita bahkan harus siap sampai di istilah Sundanya itu dicekclok gitu ya, di random. Wah, misalkan gitu ya untuk wazannya. Wah, fa'ala, anta fa'alta, ana fa'altu, antum fa'altum, nahnu fa'alna. Ini juga sama semuanya. Wa kataba, anta katabta, antum katabtum, nahnu katabna, antunna katabtunna. Sama juga dengan yang ini nih. Wa da'a, anta da'auta, anti da'auti, ana da'autu, hum da'au. Gitu ya. Nah, ini. Jadi semuanya yang Roma juga sama ya. Jadi kalau ingin menguasai harus betul-betul hafal, dan saya harap kalau ingin mendalami sebagai pencinta bahasa Arab tentu saja ini harus dikuasai ya. Selanjutnya ada latihannya juga nih. Nah, ini ya. Ini polanya. Ini dimasukkan saja. Wa, zahaba, huma, zahaba, hum, zahabu, ya, zahabat, huma, zahabata, hunna. Ayo. Zahabna, anta, ya, zahabta, antuma, zahabtuma, antum, zahabtum, anti, zahabti, antuma, zahabtuma, antunna, zahabtunna, ana, zahabtu, nahnu, zahabna. Ya. Sekarang masukkan sok roja. Roja ini sama dengan tadi da'a ya. Huruf aslinya itu dari waw ya. Roja, yarju. Wa, roja. Huma, rojawa. Hum, rojau. Ya, rojat. Huma, rojaut. Huma, kalau huma berarti rojata. Hunna, nah baru muncul wawunya. Rojaut, rojauna. Anta, rojauta. Antuma, rojautuma. Antum, rojautum. Anti, rojauti. Antuma, rojautuma. Antunna, rojautunna. Ana, rojautu. Nahnu, rojauna. Masukkan saro di sini. Huwa, saro. Huma, ayo, saroya. Karena huruf aslinya adalah dari ya. Saro yasri. Dilihat dari fi'il mudhari'nya. Saro, huma, saroya, hum, sarau, ya, sarat, huma, sarota, hunna, saroina, anta, saroita. Terus antuma, saroituma, antum, ya, saroitum, anti, saroiti, antuma, saroituma, antunna, saroitunna, ana, saroitu, nahnu, saroina. Nah, kalau Anda bisa melaksanakannya atau menerapkannya itu luar biasa, dan kita harapkan kalau kita mencintai bahasa Arab ya diupayakan, kalaupun belum menguasainya ya kita kuasai,
dihafalkannya diulang-ulang, dan semakin kita banyak mengenali, nah kita buktikan kecintaan kita terhadap bahasa Arab, dan insya Allah itu akan menjadi ilmu bagi kita semua. Para pecinta bahasa Arab sekalian, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.